Atau gimana kalau ada algoritma yang bisa tahu masa depan lo hanya dari data kecil? Sounds like skiffy kan? Tapi ini bukan sekedar fiksi. Ada satu ilmuwan yang pernah bilang kalau semua yang terjadi di alam semesta itu bisa diprediksi. Asal kita tahu semua variabelnya. Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Hari ini kita bakal ngebahas sosok jenius yang mungkin namanya nggak seterkenal Newton atau Einstein. Tapi pemikirannya, gila sih. Ngerevolusi cara kita memahami dunia. Siapa sih dia? Ya, dia adalah Pierre-Simon Laplace, matematikawan dan astronom yang sering disebut sebagai Newtonnya Prancis. Laplace lahir di Normandia, Prancis tahun 1749 di keluarga sederhana. Ayahnya cuma seorang petani yang gak terlalu paham sains. Dan awalnya nih, Laplace diproyeksikan buat jadi pendeta. Tapi di tengah jalan, passion matematikanya justru meledak. Dengan otak yang encer banget, Laplace dapat kesempatan masuk Universitas Caen. Awalnya, dia lebih fokus ke teologi. Tapi dosennya nih nyadar kalau anak ini tuh beda. Lebih jago di angka daripada yang lainnya. Dari situlah, Laplace mulai serius belajar matematika dan fisika. Dia akhirnya pergi ke Paris, pusatnya ilmu pengetahuan saat itu, dan sukses gabung ke komunitas ilmuwan top. Bayangin nih, dari anak desa yang harusnya jadi pendeta, malah jadi otak besar dalam dunia sains. Di awal karirnya, Laplace banyak terinspirasi dari Newton dan Euler. Dia mulai menulis makalah tentang diferensial, integral, dan persamaan diferensial parsial yang jadi dasar fisika modern. Kejeniusannya ini bikin dia direkrut ke Akademi Ilmu Pengetahuan Perancis. Dan dari situ, karirnya makin melejit. Salah satu kontribusi terbesarnya ada di teori probabilitas. Dia bahkan bilang, kalau ada makhluk yang tahu semua variabel di alam semesta nih, posisi dan kecepatan semua partikel, maka dia bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Makhluk ini dikenal sebagai Iblis Laplace. Sounds spooky kan? Tapi ini sebenarnya konsep determinisme dalam fisika klasik. Kalau hidup bisa diprediksi nih guys, gimana nih menurut kalian? Tambah ngeri atau gimana mungkin? Laplace juga mengembangkan distribusi Laplace yang masih dipakai dalam statistika modern. Ini penting banget loh buat analisis data, AI, dan machine learning. Jadi kalau kalian ngelihat AI kok makin pinter nih, dari hari ke hari kok makin canggih, makin hebat. Jangan lupa kalau Laplace udah meletakkan dasarnya lebih dari 200 tahun lalu. Gak cuma di probabilitas nih, Laplace juga mendalami mekanika langit. Dia nyusun 5 volume buku berjudul ini. Basically, ngejelasin gimana planet dan satelit bergerak berdasarkan hukum gravitasi Newton. Yang keren nih, dia membuktikan bahwa tata surya itu stabil tanpa perlu campur tangan Tuhan setelah penciptaannya. Boom ya. Ini sempat jadi kontroversi besar pada zamannya. Dia juga menjelaskan efek gangguan gravitasi antar planet yang sebelumnya dianggap bakal bikin tata surya kacau. Dengan teorinya,
dia membuktikan kalau sistem planet ini tuh stabil dalam jangka waktu yang sangat panjang. Fun fact ya, teorinya ini jadi dasar buat ilmu astronomi modern, termasuk perhitungan orbit satelit dan wahana antariksa. Jauh sebelum fisikawan modern, Laplace udah kepikiran tentang black hole, lubang hitam. Iya, dia sempat memprediksi keberadaan benda dengan gravitasi super kuat yang bahkan cahaya nggak bisa kabur darinya. Selain itu, dia juga mendukung hipotesis nebula, teori yang menjelaskan bagaimana tata surya terbentuk dari awan gas dan debu. Kayak peramal alam semesta nggak sih? Teori nebula ini jadi dasar bagi model pembentukan planet yang kita pakai sekarang. Bahkan, kalau kalian lihat teori evolusi bintang modern, hampir semuanya berakar dari ide Laplace ini. Laplace tuh bukan cuma bikin teori doang. Pemikirannya dipakai di berbagai bidang, dari fisika, astronomi, sampai statistik. Konsep transformasi Laplace masih dipakai sampai sekarang tuh buat ngulik sistem teknik, kontrol, hingga analisis sinyal. Fisikawan, insinyur, bahkan AI researcher masih banyak yang ngegunain metodenya loh. Tanpa kontribusi Laplace, teknologi modern seperti komunikasi digital, pemrosesan gambar, bahkan enskripsi gak bakal secanggih sekarang. Bisa dibilang, Laplace adalah fondasi dari banyak teknologi yang kita pakai di era digital. Wow! Laplace juga berperan dalam pengembangan mekanika fluida, teori kapilaritas, dan propagasi gelombang. Metodenya dipakai dalam berbagai eksperimen sains hingga sekarang. Tuh, kalau kalian lihat teknologi kayak GPS, radar, atau komunikasi satelit nih, ingat kalau ada pengaruh Laplace di situ. Kalau kepercayaannya dia itu apa sih? Apa jangan-jangan dia ateis? Nah, soal kepercayaan, Laplace terkenal dengan pandangannya yang skeptis terhadap peran Tuhan dan ilmu pengetahuan. Ketika Napoleon bertanya, kenapa dia nggak menyebut Tuhan dalam karyanya tentang tata surya? Laplace menjawab, saya tidak membutuhkan hipotesis itu. Artinya, dia percaya nih bahwa hukum alam sudah cukup menjelaskan bagaimana alam semesta bekerja tanpa perlu campur tangan supernatural. Tapi, apakah itu benar berarti dia seorang ateis? Guys, gak sesimpel itu. Laplace lebih condong ke deisme atau agnostisisme, yang percaya kalau Tuhan mungkin ada, tapi gak ikut campur dalam urusan alam semesta. Jadi, dia bukan ateis radikal kayak yang banyak orang kira, tapi lebih keilmuan yang hanya fokus pada hukum-hukum alam. Kalau kita lihat sekarang nih, pemikiran Laplace itu mind-blowing banget kan? Dia nggak cuma ngembangin teori, tapi beneran ngebentuk cara kita memahami alam semesta. Dari prediksi black hole sampai teori probabilitas yang masih relevan buat AI zaman sekarang. Laplace ngajarin kita banyak hal. Tapi yang paling penting adalah pentingnya rasa ingin tahu dan keberanian buat mempertanyakan segalanya. Ya nggak asal terima penjelasan yang udah ada, tapi selalu nyari bukti dan penjelasan logis. Dari sini ya kita bisa belajar bahwa dunia tuh gak selalu seperti yang kita kira. Kadang kita perlu keluar dari zona nyaman buat nemuin kebenaran. Gimana nih menurut kalian? Apakah Laplace layak disebut sebagai Newtonnya Prancis? Atau justru lebih gokil lagi? Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Juga kalau ada tokoh sains lain yang pingin kita bahas, langsung request aja tuh di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video keren lainnya. Sampai jumpa
di video berikutnya. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.